A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, mari kita bersyukur atas nikmat yang terus kita terima, terutama nikmatul iman wal Islam. Iman Islam yang harus baik-baiknya selama hidup ini. Allah itu huwallazi arsala rasulahu, dia Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk mengalahkan semua agama-agama yang lain, ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksinya. Pagi ini jemaah sekalian, saya akan bahas tentang Nabi Isa. Ini kaitannya dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Ini penting karena banyak orang salah paham terhadap Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau bulan November, Desember itu perlu diingatkan kembali siapa sesungguhnya Nabi Isa itu, gitu, supaya nggak salah paham. Dan Islam, ya, memberikan penjelasan, ya, ayat-ayat Quran memberikan penjelasan tentang siapa Nabi Isa itu. Jemaah sekalian, kita akan melihat who is Isa, siapa itu Nabi Isa itu. Ini perlu di depan saya tegaskan dulu, ya. Who is Isa, siapa itu Nabi Isa itu. Penegasan pertama ini, Isa is a prophet. Ya, Isa itu adalah seorang nabi. Isa is not God. Isa itu bukan Tuhan. Isa is not a child of God. Isa itu bukan anak Tuhan. Ini perlu kita tegaskan di awal. Juga saya tegaskan, Isa is not Jesus. Jesus is not Isa. Jadi Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Lain orang, nanti ada penjelasannya di Quran. Kemudian juga saya tegaskan bahwa Isa is Isa, Jesus is Jesus. They are different persons. Mereka itu memang orang yang berbeda. Kemudian saya perlu tegaskan, dengan demikian yang disebut dengan Christmas, ya, 25 of December, 25 of December is not the birthday of Isa. Nanti juga ada penjelasannya. Karena dalam penjelasan nanti, Isa itu lahir di musim panas ketika panen buah yang di Arab itu. Ya,
kurma. Itu musim panas ya, bukan Desember. Kalau Desember itu musim dingin kalau di Eropa itu. Kemudian juga kita perlu tegaskan dulu ayat tentang Nabi Isa itu ada di sini. Jadi kalau kita ingin ngaji tentang Nabi Isa itu secara komplit di situ, dan ini tidak semua saya sampaikan, waktunya terbatas. Jadi misalnya Ali Imran ya 32 sampai 36 itu kisah tentang Imran dan istrinya, dan juga Maryam dan kelahiran anaknya Isa. Nama surat itu Al-Imran itu memang diambil dari nama bapaknya Maryam, simbah kakungnya Nabi Isa. Itu Imran, itu kiai yang luar biasa. Jadi Al-Imran 32363, kemudian ada An-Nisa itu surah keempat 156 sampai 159. Inilah tadi yang menegaskan ya, yang kalau kita lihat isinya nanti tadi Isa is not Jesus. Kemudian juga An-Nisa 171 sampai 173. Itu sikap berlebihan ahli kitab. Ada Al-Maidah 17 sampai 19 dan 72 sampai 77. Intinya penegasan kalau menganggap Isa Tuhan itu kufur. Kemudian surah Maryam, ini nama Maryam ibunya Nabi Isa, anaknya Imran. Maryam ini dipakai sebagai nama surat di Quran karena memang wanita ini sangat luar biasa. Demikian juga dengan bapaknya yang namanya Imran itu. Yaitu Maryam, khususon nanti di 16 sampai 40 itu. Silakan dibaca, itu kisahnya Maryam termasuk kelahiran Isa. Jadi termasuk, jadi ketika Maryam itu ditakdirkan Allah dia hamil tanpa laki-laki ya, lalu mendapat kecaman masyarakat, lalu Maryam itu mengasingkan diri, delik itu ya, termasuk nanti di tengah perjalanan dia kemudian lelah, dia istirahat, kelaparan ya, istirahat di bawah pohon kurma, lalu mengeluh sama Allah, ya Allah saya lapar ini, padahal hamil tua itu. Lalu Allah perintahkan untuk menggoyang pohon itu, ngerok bahasa Jawanya, dirok itu pohonnya, akhirnya kurmanya pada jatuh. Artinya pada saat itu buah kurma sudah menua, sudah musim panen lah itu. Musim panennya buah kurma itu musim panas. Dan ketika setelah makan istirahat, lahirlah sekalian di situ Nabi Isa, bawah pohon kurma itu. Jadi Nabi Isa lahirnya pada musim panas, bukan Desember. Kalau Desember itu musim dingin. Jadi tadi 25 Desember itu bukan kelahiran Nabi Isa, bukan. Ya. Saya sampaikan yang tadi, penegasan pertama, Isa is the only prophet gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Ya. Ini struktur bahasa yang luar biasa, diawali dengan ma di sini bisa bermakna tidak atau lam nahiyah. Lam nahiyah. Tidak itu. Kemudian kalau lam nahiyah tidak ini ketemu illa ya, dalam bahasa Arab alif lam istisna ya, itu berarti ungkapan yang sangat tegas, tidak kecuali, tidak kecuali.
Sebagaimana di kalimatut thayyibah, kalimatut tahlil, la ilaha illallah, ada lam nahiyah di depan gabung sama illa, tidak kemudian kecuali. Nah, di ayat ini diawali dengan nada yang sama, diawali ma di sini bermakna la, tidak. Kemudian ada illa. Ini penegasan mal masih ibnu Maryam illa rasul, tidaklah ya Isa itu bin Maryam itu tidaklah kecuali rasul. Artinya Isa itu hanyalah rasul, ya, hanyalah rasul saja. Kemudian di qad khalat min qablihi rusul, sudah ada juga rasul-rasul sebelum dia. Kemudian ditegaskan wa ummuhu siddiqah, ya, ibunya Maryam itu siddiqah, wanita yang benar, yang suci. Kana yakulani ta'ama, kedua-duanya, ya, Maryam sama anaknya Isa itu dua-duanya yakulani ta'ama, dua-duanya makan. Artinya kalau makan itu manusia, dia itu makan kok, dua-duanya makan, kayak kita lah manusia makan. Dua-duanya itu manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya, dan seterusnya nanti dilihat di ayat itu. Nah, ini penegasan pertama. Jadi Isa itu hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Nah, ini ketegasan lagi di surah yang lain, di An-Nisa 157. Nanti nyambung sampai 159, 3 ayat ini. Yang intinya ya sebagaimana di atas itu, Isa is not Jesus, ya, Yesus itu bukan Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, ya. Mereka itu mengatakan, jadi ceritanya begini ya, Nabi Isa itu berdakwah. Dakwahnya menyampaikan la ilaha illallah. Kemudian oleh masyarakat, oleh penguasa saat itu, penguasa kerajaan, dimusuhi, ditolak, dibenci, bahkan kemudian dikejar-kejar, dibunuh. Ya, mau dibunuh itu ya. Kemudian sulit menemukan Isa. Kemudian penguasa yang menangkap muridnya Isa, tapi yang murid yang sudah murtad, Yahuda Iskariot namanya. Kemudian ditangkap, lalu diminta tolong untuk nyari Isa, karena muridnya ini tahu persis Isa itu di mana, karena saking dekatnya, akhirnya kemudian dicari, ketemulah. Ya. Nah, setelah ketemu, ketika mau ditangkap atas kehendak Allah, Isa yang asli itu diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah. Lalu Yahuda itu yang ditangkap, dan di mata para penangkapnya Yahuda itu persis kayak Isa. Hanya Yahuda yang ditangkap, disalib dan seterusnya. Nah, ini ayatnya. Mereka mengatakan, jadi orang yang menangkap tadi mengatakan, inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, kami telah membunuh Isa, ya, ibnu Maryam, utusan Allah. Ya. Kemudian dibantah oleh Allah di ayat ini, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Oh enggak, kamu enggak bunuh dia. Allah menegaskan, kamu enggak bunuh dia, kamu tidak menyalib dia. Walakin subbihalahum, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka tangkap, yang mereka salib itu orang yang diserupakan dengan Isa.
Kemudian dilanjut, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat di dalamnya, ya, selisih pendapat bunuh tadi, ini jane sing dibunuh Isa tenan pora, mereka berdebat itu, dan mereka dalam keraguan-raguan. Fi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dzan. Ya, mereka berdebat itu, ragu-ragu itu ya tanpa ilmu, kecuali hanya persangkaan-persangkaan. Ya, persangkaan itu dianggap Isa gitu aja, persangkaan. Ya, wa ma qatalahu yakina. Ya, dan apa persangkaan terhadap yang dibunuh itu. Jadi mereka memang nggak yakin ini Isa tenanan pora, sebenarnya juga nggak yakin. Ini terjemahan lengkapnya An-Nisa 157. Jadi di tengah tadi, tetapi yang mereka bunuh itu orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ayat selanjutnya 158. Bal rafa'ahu wa ilaihi. Tetapi yang sebenarnya, artinya yang sebenarnya mereka bunuh itu, yang sebenarnya begini ya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Bal, tetapi rafa'ahu, Allah mengangkat dia Isa ilaih terhadap Allah, diambil oleh Allah lah gitu. Ya, bahkan Allah azizan hakimah, dan adalah Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ini dua ayat saja yang kita ambil. Kemudian ada juga yang lain. Ya. Di 177 ini surah Al-Maidah, An-Nisa atau Al-Maidah, Nisa. Ya ahlal kitabi, ya ahlil kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Ya. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sini tegaskan lagi. Jadi innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya Isa itu hanyalah seorang Rasul Allah, utusan Allah, ya, dan seterusnya. Ini terjemahan lengkapnya, ya. Jadi sesungguhnya Al-Masih Isa itu, Maryam itu utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimahnya yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Ya, di atas kehendak Allah, Maryam tanpa laki-laki bisa hamil, bisa melahirkan. Ya, jadi kita sebagai mukmin ya iman aja pada firman Allah ini, dan nggak usah kita buruk sangka. Kalau Allah itu subhanallah, maha suci, itu maha suci. Ya. Tapi sebenarnya juga menarik ya terjemahnya ini ya. Jadi maka imanlah kepada Allah, kepada Rasulnya. Jangan kamu mengatakan begini, jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga, itu tegas tuh. Berhenti dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Esa, maha suci, ya, maha suci Allah dari punya anak. Allah itu gak punya anak, maksudnya gitu. Segala yang di langit bumi itu kepunyaannya, kekuasaannya, miliknya semua. Cukup Allah itu menjadi pemelihara. Allah itu pencipta, penguasa jagat raya alam. Lah kemudian direndahkan, disama-samakan dengan manusia, misalnya. Kita lanjutkan. Nah, saya ngutip di satu laman begini. Jadi di antara tadi yang saya katakan ada murid Nabi Isa yang dia murtad itu, Yahuya Iskariot itu ya. Kemudian ya tadi mendapat tantangan dakwahnya Nabi Isa. Ya, kemudian dicari, minta tolong Yahuya, muridnya itu kemudian mencari dan ketemu, kemudian terkurung. Ya, pada saat itu kemudian Allah mengangkat Isa. Lalu yang ditangkap Yahuya yang di situ.
yang kemudian dibuat mirip oleh Allah, Yahuya itu, sehingga yang ditangkap Yahuya. Kemudian jamaah sekalian, di surah Al-Maryam 33-34 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Nuh ya, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Itu melebihi segala umat di masa mereka, artinya menjadi teladan ya. Jadi Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh itu keluarga orang-orang teladan. Keluarganya Ibrahim, termasuk anaknya Ibrahim Ismail ya, itu keluarga teladan. Termasuk keluarganya Imran, anaknya Maryam, cucunya Imran Nabi Isa, itu keluarga teladan. Termasuk kerabat dari Imran, yaitu Zakaria yang menjadi nabi. Dan Zakaria itulah yang mengasuh Maryam pada saat kecilnya, di bawah asuhan Zakaria ya. Seorang nabi yang akhirnya menghasilkan wanita yang luar biasa. Kemudian ayat 42, ketika malaikat ketemu Maryam, dia katakan ke Maryam, Maryam, sesungguhnya Allah memilih kamu, ya Maryamu innallaha astafaki, ya, memilih kamu, wa tahharaki, menyucikan kamu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah itu melebihkan kamu atas segala wanita di dunia ini pada masanya, menjadi wanita teladan Maryam itu. Kemudian ayat 45, masih malaikat bilang ke Maryam, ya Maryam, Maryam, innallaha yubasyiruki, Allah memberi kabar gembira kepadamu, bi kalimatihi min husmuhul masih wa Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Maryam, Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan rohnya, kalimahnya, namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, orang terkemuka di dunia dan di akhirat ya. Jadi terkemukanya itu tidak hanya sekarang di dunia, sampai di akhirat itu menjadi orang terkemuka. Masya Allah. Kemudian ditambah lagi, wa minal muqarrabin, dia itu termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, yang sangat dekat kepada Allah. Nah, ini tentang tadi Imran ya, tentang Maryam dan Isa. Ini pernah kita kenal istilah kerukunan umat beragama. Ada internal umat beragama, eksternal dengan umat beragama lain, ada kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Sekarang toleransi, kita sering dengar istilah toleransi. Apa itu toleransi? Tasamuh di dalam bahasa Arabnya. Jadi toleransi itu membiarkan dari segi bahasa, atau tindakan pembiaran ya. Secara istilah, toleransi itu tindakan yang membiarkan atau mengizinkan orang melakukan sesuatu, termasuk beribadah menurut agama masing-masing, kita biarkan. Artinya kita tidak mengganggu. Kalau saya buka kamus ya, sikap toleransi itu sikap menenggang berupa menghargai, membolehkan pendapat, pandangan yang berbeda. Dalam hal ini seorang harus menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendiriannya ya. Jadi kita memang beda pendapat. Kalau Islam itu pelajaran tentang Tuhan itu Tauhid Esa 1, tapi kalau orang lain menganggap 3 itu ada yang menyebut Trinitas, ada yang menyebut Trimurti. Ya udah, kalau kita beda, ya udah, kita sepakat berbeda ya, kita lakukan sendiri-sendiri tanpa mengganggu satu dengan yang lain. Itulah
dalam Al-Quran itu disebutkan, ini bahasa yang sangat indah tentang toleransi, itu di kalimat terakhir surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyati. Lakum dinukum, untukmu agamamu, walidin, untukmu agamamu. Artinya apa? Agamamu ya agamamu, kamu urus sendiri, jangan ngajak saya, wong kita agamanya beda. Jangan ngajak saya ngurusi agamamu. Kamu urusi sendiri saya saja, saya tidak ganggu kamu. Tetapi Islam itu agamaku, tak urusi sendiri aja, kamu nggak bisa ikut campur ngurusi agama saya, jangan ganggu. Jadi kita sepakat, kita itu memang beda agama, diurusi sendiri-sendiri. Jadi nggak usah dicampur campur, ya. Termasuk doa bersama itu sebenarnya saya agak berat itu, doa bareng-bareng itu, karena konsep Tuhannya beda. Ya, jadi sendiri-sendiri aja lah. Ya, itulah toleransi. Ya, makanya kalau sendiri-sendiri ya sendiri-sendiri. Sehingga dalam Islam itu memang dilarang mengucapkan Natal kepada mereka, karena Natal itu konotasinya lahir, ya, sing lahir sopo gitu kan. Kalau menurut keyakinan mereka yang lahir itu kan Yesus. Menurut mereka Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan, dan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Jadi tolong dimengerti, Islam punya keyakinan seperti ini. Kamu punya keyakinan seperti itu, ya udah beda keyakinan. Kalau beda ya wes disuruh sendiri-sendiri. Ya. Jadi kita umat Islam itu juga jangan menuntut agama lain untuk ikut campur ke agama kita, termasuk mengucapkan misalnya Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Ya, nggak usah, diurusi sendiri-sendiri aja, tanpa kita saling mengganggu. Kan jadi penak kayak gitu itu. Ya, tapi ada orang yang memandang begini, misalnya saja kalau kamu Jumat ikut saya ya Jumatan itu, nanti kalau hari Minggu ikut kamu sekolah Minggu gitu ya. Itu kalau Minggu, Seninnya nanti ikut agama lain, Selasanya ikut agama lain dan sebagainya. Itu bukan toleransi seperti itu malah rusak semua. Yang di sini rusak, sana rusak, podo rusai. Benora rusak diurusi dewi-dewi kalau kita begini. Ya, nggak usah saling mengganggu. Ya, kita pegang aja kebenaran kita masing-masing. Sudah. Ya, jadi nggak usah dicampur aduk. Kita itu umat Islam, walaupun kita beda agama, beda keyakinan, kemudian kita memang dilarang mengucapkan Natal, dilarang mengunjungi perayaan Natal, dilarang kayak gitu aja, kita masih sanggup, umat Islam itu sanggup hidup rukun kepada mereka. Ya, sanggup hidup, masih tolong-menolong untuk kehidupan dunia, ya, masih sanggup. Hidup damai masih sanggup kita itu. Ya, saya punya tetangga itu banyak yang tetangga salib-salib itu, tapi selama ini ya nyaman-nyaman saja, hidup ya berlangsung dengan baik, ya nggak ada masalah itu. Saya tidak pernah mengucapkan Natal kepada tetangga saya, walaupun kadang-kadang ada ya tetangga yang mengucapkan Idul Fitri. Saya punya sahabat dosen Unika, dulu sama-sama belajar di Inggris, tapi udah almarhumah. Ya, sama-sama berangkat ke Inggris, jadi sahabat. Dia seorang Katolik taat. Ya, jadi kalau ngobrol dengan saya itu ngaduk itu, ya ngaduk dalam makna ya memegang keyakinan masing-masing, saling bisa memahami. Jadi selama kenal baik itu, saya nggak pernah mengucapkan Natal ke dia, dan dia juga tidak pernah mengucapkan Idul Fitri ke saya, dan saya nggak masalah. Ya, sehingga saya sempat dulu ngajar di Unika Sugio Pranoto itu, bertahun-tahun saya ngajar sana, diajak dia, ditelepon dia itu. Padahal saya juga punya sahabat teman sekelas di UGM yang anaknya ketua yayasan Unika itu. Ya, teman sekelas saya kok enggak, dia aja itu, Santi namanya. Dia sibuk dan sebagainya. Ya udah akhirnya ya karena persahabatan saya akhirnya ngajar di Unika, di sastra Inggris. Dulu ngajar Introduction to Culture, ngajar tentang tentang kebudayaan ya. Jadi karena dia tahu saya dari backgroundnya punya background antropologi, jadi masalah gitu. Ya, jadi bergaul, bersahabat, berteman dengan Muslim itu nggak masalah.
Hanya batasannya asal tidak menyentuh iman sama ibadah mahdhah, itu aja. Ya, jadi iman itu diurusi sendiri saja, memang karena kita beda, dan ibadah mahdhah itu diurusi sendiri karena memang beda. Nah, untuk selebihnya urusan dunia itu ya silahkan, nggak apa-apa kerjasama. Kerjasama dagang sama non muslim boleh. Yang penting podo jujure, podo adile, podo benere itu, tidak saling mengkhianati. Yang penting itu, nggak apa-apa. Ya, saya dulu di Inggris sekolahnya ya di tempat orang-orang salib, tempatnya itu ya nggak masalah. Saya ngajar di Unika ya digaji ya dibayar sama Unika ya nggak masalah. Ya, asal tidak berurusan dengan tadi iman sama ibadah mahdhah sudah, karena itu urusan sendiri-sendiri. Ini toleransi. Jadi toleransi itu maknanya itu dari kata tolere itu ya membiarkan orang lain berkeyakinan menurut agamanya, sudah. Ya, artinya tanpa kita ganggu, jangan mengganggu, jangan saling mengganggu, saling menghargai itu. Cara menghargainya ya jangan mengganggu itu, kita diamkan aja, biar. Nah, ini poin-poinnya bagaimana kita berhubungan dengan agama lain. Jadi satu, umat Islam itu berusaha menambah iman takwanya, memperkuat dirilah dengan iman takwa Islamnya itu. Umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama bergaul dengan agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan ini. Umat Islam tidak mencampur adukan akidah ibadah mahdhah dengan agama lain, akidah ibadah agama lain. Ya. Jadi kayak enggak, ya itu tadi, kalau kita Jumat ibadah Islam, nanti Minggu ibadah mereka misalnya, itu enggak boleh seperti itu. Ya, mengapa Natal enggak boleh? Karena Natal itu menyangkut akidah. Ya, keyakinan mereka Tuhan itu punya anak sehingga punya hari kelahiran Tuhan. Kalau Islam enggak ada. Di surah Al-Ikhlas yang lalu sudah kita sampaikan, Allah itu lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Jadi Tuhan itu bukan ibu, bukan bapak yang melahirkan, dan Tuhan itu tidak dilahirkan, bukan anak. Tuhan itu bukan anak Tuhan, tidak punya orang tua. Sehingga dalam Islam itu nggak ada hari kelahiran Tuhan, nggak ada. Ya, juga hari kematian Tuhan nggak ada. Sehingga orang Islam tidak memperingati hari kelahiran Tuhan, tidak. Ya, dan juga tidak memperingati hari kematian Tuhan, enggak. Itu Islam begitu. Kalau agama lain mau memperingati ya terserah aja. Ya, terserah mereka itu. Ya, makanya kita nggak usah sok sibuk ikut-ikutan ngurusi agama mereka, enggak. Diurusi sendiri-sendiri aja, kita nggak usah saling mengganggu. Ya, hidup kita masih rukun, ya, masih damai, rukun dan sebagainya. Oke, jadi karena akidah itu, apalagi dalam Islam ya, yang namanya akidah ya, termasuk di dalamnya rukun Islam, rukun iman lah, ibadah mahdhah itu udah ya harga mati yang tidak bisa ditawar oleh umat Islam. Termasuk yang paling pokok itu yang konsep Tuhan. Kalau dalam Islam jelas di surah Al-Ikhlas, Tuhan itu namanya Allah, sifatnya Ahad, As-Somad, tempat bergantung, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamainya. Itu sudah sangat tegas. Nah, ini ilustrasi di Quran sangat bagus. Surah Luqman ya, misalnya Surah Luqman itu khususon di ayat 15, itu hubungan antara anak sama orang tua ya. Jadi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini hubungan orang tua dengan anak dengan orang tua non muslim. Jadi kalau orang tuamu yang non muslim itu mengajak kamu untuk syirik, kamu nyembah Tuhan Trinitas saja, jangan Tuhan yang satu misalnya, atau melarang sholat,
misalnya kalau ibadah madha itu fala tuti'huma di akhir di ujung itu dikatakan, maka jangan ditaati, jangan ikut perintah itu. Nah, ini yang indah baris kedua itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi jalin persahabatan, pergauli dengan baik di dunia, ma'rufan dengan baik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tetap baik, ya, tetap baik. Kita tetap dibantu, ya, kita tetap membantu nyapu, ngepel, isya rumahnya, walaupun orang tuanya bertuhan tiga, kita Tuhannya satu misalnya, ya. Jadi wattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tapi kemudian Allah menyarankan, ya, di ayat ini kamu ikuti jalannya, kalau di sini istilahnya ikuti jalan orang yang kembali kepadaku, kepada Allah. Artinya menuhankan Allah yang satu. Hanya kepadamu lah aku kembali, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, ya. Jadi ini contoh ayat toleransi kepada non muslim. Jadi kalau untuk akidah ibadah madha dewi-dewi, kalau selain itu silahkan, sama boleh. Saya kira itu, silakan ada pertanyaan. Ini masih ada 5 menit lah. Kalau ada silakan. Silakan Mas Bin. Kebenaran dan kebaikan. Ya, jadi kebenaran sama kebaikan itu sebenarnya ya melekat sebenarnya jadi satu itu. Ya. Hanya begini, kalau kebaikan itu ada unsur akhlakul karimahnya, ada nilai-nilai kebaikan, keindahannya ada. Ya. Kebaikan itu nilai-nilai keindahannya ada. Ya. Nah, sedangkan yang benar itu lebih dilihat dari sisi ya keyakinan hati terhadap apa yang diyakini itu, kebenaran itu tentang Tuhan. Misalnya Tuhan itu satu, misalnya kalau di ayat kelas, ya itu kebenaran, ya. Kemudian Allah itu al-haq, ya, kebenaran. Allah itu adalah sumber kebenaran. Al-haqqum mir rabbikum, al-haq itu dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, kalau kamu iman, imanlah. Faman syaa falyakfur, kalau kamu mau kufur, ya terserah, kufurlah. Itu di surah Kahfi 29 ayat 3 dan 30 itu. Jadi kebenaran itu sebenarnya melihat dari sisi keyakinan hati terhadap sesuatu ini benar. Kalau kita orang Islam, kebenaran itu ya rukun iman itu adalah kebenaran, ya. Jadi Allah itu sesuatu yang benar, pemilik dan sumber kebenaran, ya. Kemudian kita harus iman pada malaikat itu pembantunya Allah, pada kitab itu firmannya Allah, pada nabi itu utusannya Allah, pada kiamat itu rencana Allah. Hari kiamat itu rencana Allah untuk manusia. Dan kemudian ada satu qada-qadanya Allah, ketentuan Allah, dan ukuran-ukuran yang diciptakan. Jadi qada itu adalah ketentuan, qadar atau takdir itu ukuran-ukuran. Dua-duanya menyatu, qada-qadar. Itu lebih ke kebenaran. Nah, sedangkan kebaikan itu kebenaran yang ditambahkan juga keindahannya, atau kalau kita sebut istilah dengan akhlakul karimahnya, ya. Jadi bicara yang benar itu bicara sesuatu yang diyakini itu benar. Dan kalau bicara yang baik itu artinya cara bicaranya, adab bicaranya lebih ke seperti yang di Quran itu yang sering saya sampaikan. Ada namanya, kalau kaulan sadida itu bicara yang benar. Tapi kalau kaulan karimah itu yang baik. Termasuk kaulan layyina. Kaulan layyina itu bicara lemah lembut sehingga masuk ke hati dia. Itu kebaikan. Kaulan ma'rufah itu juga kebaikan. Tapi kalau ma'rufah itu kebaikan yang dikenal. Karena kata ma'ruf itu artinya yang dikenal. Yang dikenal oleh
publik lah. Ya kaulam ma'rufa, bicara yang kebaikan bicaranya itu semua orang publik agama manapun itu atau siapapun itu mengenal itu ucapan yang baik. Ini yang contoh yang sini saya sampaikan bahasa Jawa, kalau bicara dengan orang tuanya, gurunya sama kromo inggil, kita pakai kata panjenengan. Bapak panjenengan badhe tindak pundi, itu kaulam ma'rufa. Karena ucapan bapak panjenengan badhe tindak pundi itu semua orang publik di Jawa itu mengatakan itu ucapan bagus. Kepada gurunya bilang gitu, pada orang begitu. Ya, pakai kata panjenengan tindak pundi. Lawannya dari ma'ruf ya mungkar. Keburukan yang dikenal umum. Kalau anak bilang sama bapaknya, "Pak, aku njaluk duitmu Pak, duwe ora Pak? Kowe duwe ra duit." Kalau bapaknya kowe, "Bu, kowe dino iki masak apa?" Ya, ini bahasa Jawa yang kasar, orang Jawa semua mengatakan itu ucapan yang buruk, tidak baik gitu. Itu lawan dari ma'ruf ya. Saya kira itu jawabannya. Mas Mus, satu lagi terakhir Mas, Mas. Aku salah acara ini Mas. Terima kasih. Kita itu yang dari kita persoalkan itu tentang Natal lagi. Bagaimana di agama kan seperti kita tahu di Indonesia itu ada beberapa agama lagi. Kita itu sepertinya tidak pernah berusaha dengan agama yang lain lagi. Sampai juga dari itu ada. Itu mereka agama tersebut itu lahir itu pada zaman atau masanya Nabi siapa atau bagaimana Pak? Karena kalau kita lihat tadi di surat Al-Maidah itu kan penyebutan kita juga Al-Masih putra Maryam, jadi tidak bisa putra Maryam jadi Al-Masih. Mungkin mau dijelaskan tentang Al-Masih itu Pak? Ya ada yang memaknai Al-Masih itu juru selamat ya. Tapi memang secara esensi Nabi Isa itu menyelamatkan. Tapi menyelamatkan manusia, Nabi Isa itu mengajaknya la ilaha illallah, sehingga manusia itu selamat. Ada di Quran juga surat Nisa atau Nabi Isa itu mengatakan kepada Bani Israel itu begini, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka ibadahlah pada Dia, itu jalan yang lurus. Ya. Jadi Nabi Isa itu juru selamat dengan la ilaha illallah. Ya. Karena la ilaha illallah itu menyelamatkan. Ya. Tuhan yang Esa itu menyelamatkan keyakinan itu. Jadi bukan yang lain. Ya perkara orang lain menafsirkan yang beda ya terserah mereka. Jadi memang untuk urusan agama dalam makna sempit ya. Dalam makna sempit agama itu adalah iman ritual sudah. Itu agama sempit. Ya. Kalau dalam hal itu diurusi sendiri-sendiri gitu. Rasa sok sibuk kita ikut kerjasama dan enggak usah. Kita kerjasama di luar itu loh. Ya. Mau kerjasama apa dagang tapi kerjasama olahraga boleh. Wong main sak klub muslim sama non muslim itu Maroko itu tadi kan menang itu. Itu ada yang muslim ada yang enggak muslim itu pemain Maroko itu. Tapi satu kesebelasan kerjasama jadi menang dan sebagainya. Ya enggak apa-apa. Kerjasama olahraga dengan non muslim enggak apa-apa, dagang enggak apa-apa. Yang penting tadi jujur. Yang penting amanah bisa dipercaya itu. Nah untuk sejarahnya ya ini bisa panjang ya. Jadi kalau pengen tahu Islam itu lahir sejak kapan, sejak alam ini ada ya. Karena makna Islam itu beda dengan makna agama lain ya. Kalau alim Kristen itu dari Kris itu nama orang ya. Kalau Nasrani itu dari Nazaret, itu nama tempatnya. Kalau Buddha itu dari Bodhi, julukan untuk Siddhartha orangnya kan gitu. Kalau Hindu itu dari Hindustan, nama tempatnya. Kalau agama Yahudi itu Yahuda, itu nama suku bangsanya. Ya. Islam tidak boleh diganti agama Islam diganti sama agama Muhammadiyah, agama Muhammadisme, agama Arabisme, enggak boleh.
Maka Islam tidak merujuk ke orang, Islam tidak merujuk ke tempat, ke bangsa, enggak. Islam itu merujuk kepada makna Islam itu sendiri yang merupakan itu natural, asli, universal, umum. Islam itu aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri, tunduk patuh pada Sang Pencipta, pada Allah. Ya. Jadi pengertian ini untuk tidak hanya manusia tapi untuk semuanya. Jadi Allah ciptakan burung diberi sayap bisa terbang. Ya. Artinya burung itu menyerahkan dirinya sendiri untuk tunduk patuh pada Allah. Saya diberi sayap 2 untuk terbang, ya udah saya terbang. Inilah Islam. Jadi burung itu muslim dengan terbang. Ya, bumi ini muslim, bumi ini Islam dengan gravitasi, rotasi, revolusi. Karena itu maunya Sang Pencipta Allah. Kamu itu bulat bumi, kamu itu gravitasi, rotasi, itu maunya Allah. Dan kemudian sikap bumi Allah menyerahkan diri tunduk patuh pada maunya Allah. Udah. Allah itu menciptakan, sudah saya sampaikan, pertama kali pena nulis segalanya itu perintah Allah. Baru kemudian Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan tulisannya Allah. Ya, ketika sesuai dengan tulisannya Allah, sikap itulah aslama yuslimu islaman, dia berislam. Silakan Ali Imran 19, 83, 84, 85. Tambah Arum ayat 30. Itu rujukan tentang Islam. Saya kira itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.